Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darmanis S.E.M.M. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuwati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen A1 Reguler Plus Semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Globalisasi ekonomi adalah yang menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antara negara, merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang perekonomian. Apa yang Anda pikirkan saat Anda mendengar kata globalisasi dan globalisasi ekonomi? Beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa globalisasi adalah sebuah kemajuan zaman, namun ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan ancaman untuk sebuah generasi. Salah satu bentuk dari globalisasi adalah penerapan teknologi di berbagai industri, misalnya penggunaan fitur sistem HRIS seperti talenta untuk payroll atau fitur lain demi menunjang kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu, apa sebenarnya makna globalisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antara negara atau wilayah. Globalisasi ekonomi memandang dunia adalah sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Bentuk nyata globalisasi ekonomi. 1. Perkembangan teknologi sehingga mengubah konsep ruang dan waktu. Keberadaan telepon genggam, televisi, satelit, hingga internet membuat komunikasi global terjadi begitu cepat. Kini siapapun bisa berkomunikasi tanpa terhambat oleh jarak dan waktu. 2. Terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. 3. Adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. 4. Meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama seperti berhubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Globalisasi produksi. Untuk menekan biaya sebuah perusahaan melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor. Misalnya saja, upah buruh sebagai sumber daya manusia di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif biaya masuk. Bisa juga karena infrastruktur yang tersedia di suatu negara lebih memadai hingga iklim usaha yang dimiliki sebuah negara sangat kondusif. Salah satu contoh perusahaan yang sering terlibat dalam globalisasi produksi adalah perusahaan manufaktur. Globalisasi pembiayaan.
Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun portofolio saja. Perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperluas satuan sambungan telepon. Contoh lainnya adalah PT Jasa Marga melakukan pembiayaan dengan pola Bulk Operate Transfer atau BOT bersama mitra usaha mancanegara dalam usaha memperluas jaringan jalan tol. Globalisasi tenaga kerja. Contoh dari adanya globalisasi tenaga kerja adalah hadirnya tenaga kerja asing di sebuah negara. Perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan buruh kasar di suatu negara berkembang atau staf profesional dari tenaga kerja yang sudah berpengalaman adalah sebuah contoh nyata yang bisa dilihat. Globalisasi jaringan informasi. Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau wilayah antar negara adalah globalisasi jaringan informasi ini. Dengan berbagai kemajuan teknologi, kini informasi di seluruh dunia dapat diterima lebih cepat dan akurat. Sarana informasi seperti radio, televisi, maupun internet dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat di dunia. Dengan adanya jaringan informasi yang mudah, akan membuat brand ternama lebih mudah memasarkan produknya ke seluruh dunia. Contoh saja, brand terkenal seperti Gucci, Louis Vuitton, restoran pizza atau restoran fast food sudah ada di pasar dunia. Hal ini membuat selera masyarakat baik yang ada di pusat, kota maupun di daerah berubah menjadi selera global. Pengaruh atau dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara. Dampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Yang keempat, dengan adanya globalisasi, harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia. Yang kelima, meningkatnya pendapatan per kapita global. Dampak negatif. Yang pertama, terjadinya ketimpangan pendapat per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi. 3. Meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena. Sebagai contohnya adalah terorisme dan perang antar negara. Keempat, mekanisme penyesuaian ekonomi disebut negara menjadi tidak aktif, tidak efektif. Hal ini terjadi karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Dan yang terakhir ada kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar mengingat banyaknya pihak yang terlibat selama proses produksi hingga konsumsi. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang ikut andil, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi. Sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi.
Dengan adanya globalisasi juga dapat mengubah pola perilaku ekonomi dalam proses produksi. Pengaruhnya dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal, sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi. Tanpa disadari, globalisasi sudah banyak terjadi kehidupan manusia, mulai dari hal yang kecil. Salah satunya adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang membantu Anda dalam mengurus sebuah bisnis. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.